Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maeva Francisca dengan NIM 120430021 dari Program Studi Teknik Biomedis TPB 7B. Di sini saya akan melakukan video presentasi untuk memenuhi tugas UAS PKS 2 mengenai dua program yang sudah saya buat. Dengan masing-masing program, saya mengambil dua mata kuliah atau bidang studi dari 4 pilihan mata kuliah atau bidang studi yang ada, yaitu kimia dan fisika. Pada mata kuliah atau bidang studi kimia, saya mengambil materi mengenai sifat koligatif, yang mana akan mencari nilai tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Sedangkan pada mata kuliah atau bidang studi fisika, saya mengambil materi mengenai beda potensial listrik, yang mana akan mencari nilai beda potensial, energi listrik, dan muatan listrik. Kita langsung saja ke program yang pertama. Dapat dilihat tampilan flowchart saya seperti ini. Di sini saya melakukan 3 konsep, yaitu percabangan, array, dan perulangan. Yang pasti yang pertama saya lakukan yaitu mendeklar ada string dan real array. String untuk kata-kata dan array untuk jumlah data. Lalu di program ini juga ada output dan input. Dan ada juga percabangan dan perulangan. Langsung saja kita run program ini. Kita lihat bagaimana jalannya program ini. Pada saat kita run, langsung keluar atau langsung ada output dari tulisan selamat datang. Lalu pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian dan sifat-sifat dan juga nilai-nilai dari sifat-sifat koligatif ini. Lalu kita diminta untuk memilih antara tekanan uap atau P, atau titik didih atau TB, atau titik beku atau TF, atau tekanan osmotik atau V. Langsung saja kita coba untuk mencari tekanan uap atau P. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai fraksi mol zat terlarut atau XT. Kita misalkan angkanya 3. Lalu diminta lagi untuk memasukkan nilai tekanan uap larut murni atau P0 dalam satuan ATM. Kita masukkan nilainya sekian juga. Lalu akan keluar nilai penurunan tekanan uap, yaitu 15 ATM. Sehingga nilai tekanan uapnya adalah min 10 ATM. Lalu kita ditanya oleh program ini, apakah kita ingin mengulangi program? Jika iya, kita bisa mengetik Y besar, Y kecil, atau iya. Kita tulis aja Y besar. Di sini kita diminta untuk memilih lagi antara 4 sifat koligatif ini. Misalkan kita mencari tekanan osmotik atau V. Kita masukkan. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai molaritas larutan atau M besar dalam satuan molar. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu diminta lagi untuk memasukkan nilai tetapan gas atau R dalam satuan L per mol K. Kita misalkan nilainya sekian. Dan meminta memasukkan nilai suhu dalam satuan Kelvin. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai tekanan osmotik. Lalu keluar nilai tekanan osmotik yaitu 5.400 ATM. Lalu kita ditanya lagi apakah kita ingin mengulangi program. Kita dapat mengetik Y besar, Y kecil, atau Y iya untuk mengulangi program, dan kita bisa mengetik yang lain jika kita tidak ingin mengulangi program. Misalkan kita ketik no. Program akan berhenti dan keluar output. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Lalu kita lanjut ke program C++-nya. Lalu pada program yang kedua terdapat char, float, dan integer. Float untuk angka-angka atau nilai-nilai. Lalu ada juga
percabangan dan perulangan pada program ini. Langsung saja kita run programnya. Pada saat kita run, kita langsung disambut dengan tulisan selamat datang. Lalu ada materi dari mata kuliah yang saya pilih yaitu kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Lalu kita mendapatkan informasi mengenai pengertian dari sifat koligatif larutan, yaitu sifat-sifat larutan yang bergantung pada banyaknya konsentrasi partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Lalu berikut ini adalah sifat-sifat koligatif pada tekanan uap, titik beku, titik didih, dan tekanan osmotik. Lalu kita diminta untuk memilih antara 4 sifat-sifat koligatif ini, mana yang akan kita cari nilainya. Misalkan kita akan mencari nilai dari titik didih, jadi kita akan mengetik angka 2. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai tetapan titik didih pelarut atau Kb dalam satuan derajat per molal. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu kita diminta lagi untuk memasukkan nilai molalitas larutan. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai kenaikan titik didih atau kenaikan Tb yaitu 2795 derajat Celcius. Lalu kita diminta lagi untuk memasukkan nilai titik didih pelarut untuk mengetahui titik didih larutan dalam satuan derajat Celcius. Misalkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai dari titik didih larutan yaitu 86 derajat Celcius. Lalu kita ditanya apakah kita ingin mengulangi program. Jika iya, kita akan mengetik Y besar atau Y kecil. Nah, misalkan kita ingin mengulangi program, lalu akan keluar informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya, dan kita diminta untuk memilih lagi antara keempat sifat koligatif ini, yang mana yang akan kita cari nilainya. Misalkan kita akan mencari nilai dari titik beku, maka kita akan mengetik nomor 3. Kita diminta untuk memasukkan nilai titik beku pelarut atau KF dalam satuan derajat Celcius per molal. Kita masukkan nilainya sekian, dan masukkan nilai molalitas larutan. Kita misalkan nilainya sekian, lalu keluar nilai penurunan titik beku atau penurunan TF yaitu 1792 derajat Celcius. Lalu kita diminta lagi untuk memasukkan nilai titik beku pelarut untuk mengetahui nilai dari titik beku larutan. Dan satuannya dalam derajat Celcius. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai titik beku larutan yaitu minus 25 derajat Celcius. Lalu kita ditanya lagi apakah kita ingin mengulangi program. Jika iya, kita mengetik Y besar atau Y kecil. Jika tidak, kita bisa mengetik yang lain. Namun kita tidak ingin mengulangi program, maka kita ketik no. Yang keluar adalah semoga bermanfaat dan terima kasih. Lalu kita lanjut ke mata kuliah atau bidang studi yang kedua, yaitu fisika. Di sini seperti program yang pertama, ada string untuk mengulangi dan ada array untuk jumlah data. Ada percabangan dan ada perulangan. Langsung saja kita run programnya. Kita langsung disambut dengan tulisan selamat datang. Dan ini adalah materi dari mata kuliah yang saya pilih, yaitu fisika. Materinya yaitu beda potensial listrik. Lalu kita mendapatkan informasi dari rumus beda potensial listrik, yaitu V sama dengan W per Q. Kita di sini ditanya apa yang ingin kita hitung. Apakah beda potensial atau V, atau energi listrik atau W, atau muatan listrik atau Q. Ini kita pilih salah satu di antaranya, misalkan kita ingin mencari nilai V. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai dari energi listrik atau W dalam satuan Joule. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai dari muatan listrik atau Q dalam satuan kolom. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai dari beda potensial yang kita ingin hitung tadi, yaitu hasilnya 0,59 sekian-sekian dengan satuan volt. Lalu kita tanya apakah kita ingin mengulangi program atau tidak. Jika iya, kita dapat mengetik Y besar, Y kecil, atau iya. Jika tidak, kita dapat
mengetik yang lain. Misalkan kita ingin mengulangi program, kita ketik ya. Lalu kita ditanya lagi, apa yang ingin kita hitung? Beda potensial atau V, atau energi listrik atau W, atau muatan listrik atau Q. Misalkan kita ingin menghitung muatan listrik, maka kita ketik Q. Lalu kita diminta untuk masukkan nilai dari beda potensial atau V dalam volt. Kita misalkan nilainya sekian. Lalu kita diminta lagi untuk masukkan nilai energi listrik atau W dalam joule. Kita masukkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai dari muatan listrik yang ingin kita cari tadi, yaitu nilainya 1,09 sekian dalam satuan kolom. Lalu kita ditanya lagi apakah kita ingin mengulangi program atau tidak. Jika ya kita dapat mengetik ya besar, ya kecil, atau iya. Jika tidak, kita dapat mengetik yang lain. Misalkan kita tidak ingin mengulangi program, maka kita akan mengetik yang lain seperti no. Lalu keluar output semoga bermanfaat dan terima kasih. Lalu kita lanjut ke program yang kedua, yaitu C++ untuk mata kuliah atau program studi yang kedua, yaitu fisika. Di sini terdapat float untuk bilangan-bilangan atau angka-angka, lalu ada juga hasil. Lalu pada bilangan ini terdapat array, lalu ada integer pilih, ada char ulangi. Lalu ada opsi out dan in, dan juga ada percabangan dan perulangan. Langsung saja kita run programnya. Di sini kita disambut dengan tulisan selamat datang. Lalu di sini ada materi dari mata kuliah fisika, dan ada juga informasi mengenai rumus dari beda potensial, yaitu V sama dengan W per Q. Lalu kita diminta untuk memilih salah satu dari ketiga yang ingin kita cari. Apakah beda potensial, atau energi listrik, atau muatan listrik. Misalkan kita ingin mencari energi listrik, maka kita mengetik angka 2. Kita diminta untuk memasukkan nilai dari beda potensial atau V, misalkan nilainya sekian. Kita diminta lagi untuk memasukkan nilai dari muatan listrik atau Q, kita masukkan nilainya sekian. Lalu keluar nilai dari energi listrik atau W yang ingin kita cari tadi, yaitu nilainya 1696 Joule. Lalu kita ditanya apakah kita ingin mengulangi program ini atau tidak. Jika iya, kita dapat mengetik iya besar atau iya kecil untuk mengulangi program. Jika tidak, kita dapat mengetik yang lain. Misalnya kita tidak ingin mengulangi program, maka kita ketik, misalkan kita ketik no. Akan keluar, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.